Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Aldo Rizky Maulana Febrianto dari kelas 1M Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tugas mata kuliah Pendidikan Pancasila dalam rangka pemanfaatan media sosial sebagai upaya revitalisasi nilai-nilai Pancasila. Kali ini saya akan mengangkat persoalan tentang peran Pancasila di era globalisasi, khususnya di bidang teknologi dan informasi. Pancasila merupakan sistem nilai yang digali dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Nilai-nilai tersebut telah ada jauh sebelum Indonesia merdeka. Bahkan pada masa kerajaan telah berkembang nilai-nilai dasar yang merupakan karakter masyarakat Indonesia. Bukti bahwa nilai-nilai tersebut berkembang adalah adanya tulisan dalam kitab Sutasoma karangan Empu Prapanca pada zaman Kerajaan Majapahit. Bukti lain adalah adanya prasasti dan candi-candi yang dipercayai sebagai bukti tumbuh berkembangnya kepercayaan terhadap Tuhan. Budaya musyawarah dan gotong royong juga terlihat dalam setiap relief candi. Nilai-nilai itu kemudian digali dan dinamakan menjadi suatu tatanan norma dan nilai yang kita sebut dengan Pancasila. Perumusan Pancasila sendiri merupakan sejarah yang cukup panjang sampai pada akhirnya dijadikan sebagai akte pendirian negara Indonesia dengan sebutan State Fundamental Norm. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia merupakan kesepakatan politik ketika negara Indonesia didirikan. Hingga sekarang di era globalisasi, negara Indonesia tetap berpegang teguh kepada Pancasila. Sebagai dasar negara, tentulah Pancasila harus menjadi acuan negara dalam menghadapi tantangan global dunia yang terus berkembang. Di era globalisasi ini, peran Pancasila tentulah sangat penting untuk tetap menjaga eksistensi kepribadian bangsa Indonesia. Karena dengan adanya globalisasi, batasan-batasan di antara negara seakan tak terlihat, sehingga berbagai kebudayaan asing dapat masuk dengan mudah ke dalam masyarakat. Hal ini dapat memberikan dampak positif dan negatif bagi bangsa Indonesia. Jika kita dapat memfilternya dengan baik, berbagai hal yang timbul dari dampak globalisasi, tentunya globalisasi itu akan menjadi hal yang positif, karena dapat menambah wawasan dan mempererat hubungan antar bangsa dan negara di dunia. Tapi, jika kita tidak dapat memfilternya dengan baik, maka hal-hal negatif dari dampak globalisasi dapat merusak moral bangsa dan eksistensi kebudayaan Indonesia. Melihat kenyataan dalam masyarakat, sebenarnya bukan Pancasila yang terpengaruh oleh perkembangan teknologi informasi, melainkan masyarakat itu sendiri memberikan pengaruh baik atau buruk terhadap Pancasila, tergantung bagaimana masyarakat sebagai penganut ideologi Pancasila menyikapi perkembangan teknologi informasi tersebut. Dari latar belakang permasalahan tersebut, maka usaha apa yang harus dilakukan oleh masyarakat untuk mempertahankan nilai-nilai Pancasila? Kemudian, langkah awal untuk mengembangkan nilai-nilai Pancasila pada lingkungan keluarga. Dan yang ketiga, apa yang dapat dilakukan di bidang teknologi informasi untuk nilai-nilai Pancasila. Dan pada dasarnya, tujuan Pancasila itu agar kita bisa menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam menghadapi era teknologi informasi di zaman globalisasi sekarang. Sehingga kita bisa mengambil dampak positif dari globalisasi dan agar tetap bisa menjaga kepribadian dan jati diri bangsa. Peran Pancasila di era globalisasi. Fenomena globalisasi adalah fenomena di mana batasan-batasan antar negara seakan memudar karena terjadinya berbagai perkembangan di segala aspek kehidupan, khususnya di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan terjadinya perkembangan berbagai aspek kehidupan, khususnya di bidang iptek, maka manusia dapat pergi dan berpindah ke berbagai negara dengan lebih mudah, serta mendapatkan berbagai informasi yang ada dan yang terjadi di dunia. Namun, fenomena globalisasi ini selalu memberi dampak positif berbagai perubahan yang terjadi akibat dari globalisasi. Sudah sangat terasa baik di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan teknologi informasi.
Berbagai dampak negatif terjadi dikarenakan manusia kurang bisa memfilter dampak dari globalisasi sehingga lebih banyak mengambil hal-hal negatif daripada hal-hal positif yang sebenarnya bisa lebih banyak kita dapatkan dari fenomena globalisasi ini. Pengaruh globalisasi terhadap nilai nasionalisme di kalangan muda. Arus globalisasi begitu cepat merusak ke dalam masyarakat, terutama di kalangan muda. Pengaruh globalisasi terhadap anak muda juga begitu kuat. Pengaruh globalisasi tersebut telah membuat banyak anak muda kita kehilangan kepribadian diri sebagai bangsa Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan gejala-gejala yang muncul dalam kehidupan sehari-hari anak muda sekarang. Dari cara berpakaian, banyak remaja-remaja kita yang berdandan layaknya selebritis yang cenderung ke budaya baratan. Mereka menggunakan pakaian yang minim, bahan yang memperlihatkan bagian tubuh yang seharusnya tidak kelihatan. Padahal cara berpakaian tersebut jelas-jelas tidak sesuai dengan kebudayaan kita. Tidak banyak remaja yang mau melestarikan budaya bangsa dengan mengenakan pakaian yang sopan sesuai dengan kepribadian bangsa. Teknologi internet merupakan teknologi yang memberikan informasi tanpa batas dan dapat diakses oleh siapa saja. Apalagi anak muda sekarang, internet sudah menjadi santapan sehari-hari. Jika digunakan secara semestinya, tentulah kita memperoleh manfaat yang berguna. Tetapi jika tidak, kita akan mendapat kerugian. Dan sekarang ini banyak pelajar loh dan mahasiswa yang menggunakan metode alat internet tidak semestinya. Misalnya untuk membuka situs-situs dewasa seperti itu kiranya. Nah, bagaimana sih Pancasila sebagai pedoman dalam menghadapi globalisasi itu? Nah, Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang sudah ditentukan oleh para pendiri bangsa Indonesia haruslah menjadi sebuah acuan dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Berbagai tantangan dalam menjalankan ideologi Pancasila juga tidak mampu untuk menggantikan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Pancasila dipertahankan oleh segenap bangsa Indonesia sebagai dasar negara. Itu membuktikan bahwa Pancasila merupakan ideologi yang sejati untuk bangsa Indonesia. Oleh karena itu, tantangan di era globalisasi yang bisa mengancam eksistensi kepribadian bangsa dan kini mau tak mau, suka tak suka, bangsa Indonesia berada di pusaran arus globalisasi dunia. Tetapi harus diingat bahwa bangsa dan negara Indonesia tak mestinya kehilangan jati diri. Kendati hidup di tengah-tengah pergaulan dunia, rakyat yang tumbuh di atas kepribadian bangsa asing mungkin saja mendatangkan kemajuan, tetapi kemajuan tersebut akan membuat rakyat tersebut menjadi asing dengan dirinya sendiri. Mereka kehilangan jati diri yang sebenarnya sudah jelas tergambar dari nilai-nilai luhur Pancasila. Dalam arus globalisasi saat ini, di mana tidak ada lagi batasan-batasan yang jelas antara setiap bangsa Indonesia, rakyat dan bangsa Indonesia harus membuka diri. Yang terpenting adalah bagaimana bangsa dan rakyat Indonesia mampu menyaring agar hanya nilai-nilai budaya yang baik dan sesuai dengan kepribadian bangsa saja yang terserap. Sebaliknya, nilai-nilai budaya yang tidak baik atau tidak sesuai apalagi merusak tata nilai kebudayaan nasional mesti ditolak dengan tegas. Kunci jawaban dari persoalan tersebut terletak pada Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara. Bila rakyat dan bangsa Indonesia konsisten menjaga nilai-nilai luhur bangsa, maka nilai-nilai atau budaya dari luar yang tidak baik akan tertolak dengan sendirinya. Cuman persoalannya, dalam kondisi yang serba terbuka seperti saat ini, justru jati diri bangsa Indonesia tengah berada di titik nadir. Bangsa dan rakyat Indonesia kini seakan-akan tidak mengenal dirinya sendiri, sehingga budaya atau nilai-nilai dari luar, baik yang sesuai maupun tidak sesuai, terserap dengan bulat-bulat. Penerapan Pancasila di era teknologi informasi. Sikap dalam menanggapi perkembangan teknologi informasi. Atas perkembangan yang sekarang ini orang berlomba-lomba mencari uang sebanyak-banyaknya. Tindakan ini
merusak alam semesta yang dapat mempengaruhi keseimbangan alam itu sendiri. Penggunaan teknologi baru juga dilakukan bukan karena kebutuhan, tetapi karena gengsi, takut disebut gaptek. Banyak orang yang tidak terkendali jiwanya stres, sakit jiwa, maupun penyakit berat lainnya. Sebagai bangsa yang memiliki ideologi Pancasila yang sangat kuat, sebagai para pelajar harus pandai-pandai menyikapi perkembangan teknologi informasi yang sudah merambah dan mewabah di Indonesia, khususnya di dunia pendidikan yang sudah terkontaminasi dengan adanya perkembangan teknologi informasi. Oleh karena itu, maka diperlukan sikap-sikap yang sesuai dengan Pancasila sehingga tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan yang merugikan. Sikap-sikap tersebut adalah: 1. Harus selektif dalam menerima informasi-informasi dari internet yang dapat menjerumuskan ke arah yang tidak benar. Kedua, menjaga iman dan pedoman sehingga tidak melakukan hal-hal yang dapat merugikan orang lain, semisal seperti hacker. Dan yang ketiga, tidak menggunakan internet untuk memperoleh hal-hal yang bersifat tidak sesuai dengan agama dan Pancasila, seperti halnya membuka situs-situs pornografi. Dan yang keempat, menjadikan perkembangan teknologi informasi sebagai penunjang dalam pembelajaran pendidikan, semisal mencari referensi melalui internet. Cara masyarakat untuk mempertahankan nilai-nilai Pancasila. Salah satu usaha untuk mencegah terkikisnya nilai-nilai luhur Pancasila adalah dengan memupuk kembali nilai-nilai luhur tersebut dalam diri masyarakat Indonesia. Hal ini dapat dilakukan melalui penyuluhan nilai-nilai Pancasila bagi masyarakat yang tidak sedang berada di dalam dunia pendidikan. Untuk masyarakat yang sedang berada di dalam dunia pendidikan, seperti pelajar dan mahasiswa, pengetahuan tentang Pancasila bisa dimasukkan ke dalam kurikulum pembelajaran. Kendala terbesarnya adalah untuk penyuluhan kepada masyarakat umum yang sedang tidak berada di dalam dunia pendidikan. Maka hal ini perlu mendapatkan perhatian khusus mengenai metode penyuluhannya. Untuk penyuluhan secara langsung bertatap muka antara penyuluh dan masyarakat. Kesuksesan penyuluhan Pancasila kepada masyarakat secara umum memerlukan partisipasi aktif masyarakat itu sendiri, baik dalam bentuk pernyataan maupun kegiatan, serta melalui program-program penyuluhan pembangunan yang efektif dan handal. Untuk itu, maka kegiatan penyuluhan perlu dan harus ditangani oleh tenaga profesional dilandasi komitmen yang kuat dari berbagai pihak. Jadi, kesimpulan dari permasalahan tersebut adalah bangsa dan negara Indonesia tidak bisa menghindari akan adanya tantangan globalisasi, khususnya di bidang teknologi dan informasi. Dengan menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam menghadapi globalisasi, bangsa Indonesia akan tetap bisa menjaga eksistensi dari nilai-nilai Pancasila dan menjaga jati diri bangsa Indonesia. Eksis dan tidaknya Pancasila di era global sangat tergantung dari nilai-nilai masyarakat. Jika nilai-nilai tersebut tetap tumbuh dan berkembang, maka Pancasila juga akan terus eksis. Sebaliknya, jika nilai tersebut mengalami pergeseran, besar kemungkinan Pancasila juga akan mengalami pergeseran. Jika globalisasi mampu menggeser nilai-nilai di masyarakat dan mengganti dengan tatanan nilai yang baru, maka besar kemungkinan eksistensi Pancasila akan runtuh. Oleh karena itu, perlu adanya pemahaman nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pandangan hidup dan ideologi sekaligus sebagai benteng diri dan filterisasi terhadap nilai-nilai yang masuk sebagai dampak dari globalisasi. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.